وظهر وهم ببركاته وسلامته وأولادنا وولدنا وعلى كلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالجميع الجهاد والراية دين القويم في جميع أقدار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مانا وسورة وسبي اللهم قربة المقروبين وقتين المؤمنين وفي المذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سر المعتدين والظالمين وابشر لنا الولاة الحق في جميع نواحي وأقطار وأيدهم في تأييد من عندك ونصر على معاندنا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا وبالحرص والكذب من الجنوب والخطايا ومن ضعف الأمر بدعاء المسلمين في خدمة القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محمود للسام والروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat, selamat panjang umur, berkah hidupnya dan segera diberikan motivasi. Amin ya rabbal alamin. Duduk kembali. Masim. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa ala alihi. Ya, dijatuhin. Potong lagi. Gobul hajat, insyaallah. Jatuh lagi kuenya. Kuenya nggak mau dikasih, jatuh. Alhamdulillah untuk guru kita membaca surah Yunus. Bila 39 tahun, semoga Allah panjangkan umur dan berkah afiat, berkahi ilmunya, rezekinya diberikan. Allah kasih keturunan anak soleh dan soleh. Permintaan dari kita untuk para habaib untuk menyuapi guru kita Habibul Bakar di soleh Abdul. Pan bang. Allah sallallahu alaihi wa ala alihi. Gobul hajat. Gedean ini. Nah, aja lagi piang. Darurat. Baginya nih 10%. 10% nanggung. Lautan cinta menari-nari menuntun ke arahmu, wahai yang tercinta. Cinta ini bukan cinta biasa. Pengorbanan adalah jubah indah kebesarannya. Perjuangan adalah mahkota kemilau keagungannya. Bintang bintang bertasbih di bentangan langit mahabbah. Sinar benarnya bertabur ribuan barokah. Guru, kebaikanmu bersemi di penjuru bumi. Tutur samamu membangun jiwa yang sunyi. Nasihatmu syahdu menghujam hati. Laksana embun pagi di fajar yang suci. Umpama membayung yang mengakar di sanubari. Dalam diam kami mengambil eksistensi kearifan modern. Menyatu dalam alamiah yang kian menggurita. Namun amanahmu terpatri dan dada untuk selalu terbuka dan terjaga. Sebelumnya maafmu selalu kami pinta. Bermekaran tiada
Wahai guru mulia, 14 lebih engkau bersusah payah menguntai butiran dakwah, merangkai peradaban manusia sembari memberi uswah, membimbing umat tiada jemu dan lelah, menuntut insan menuju hamparan samudra ilmu, cahaya dan mahabbah. Hari-harimu terus melangkah, usiamu kian bertambah. Di hari milad yang indah, kami ucap sana hilwah. Bukan kali istimewa yang kami haturkan, bukan pula bingkisan indah yang kami persembahkan. Hanya doa dan momen terima kasih dan berkenan atas segala cinta dan samudra perhatian, segala kuasa hikmah dan bintang jamaah yang kami haturkan. Selamat hari milad, beri rahmat dan keberkahan. Selamat hari lahir, segala kebaikan terus mengalir. Selamat sejahtera, ya Syekhona, ya Habibana, ya Murabbi Ruhina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibal lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قل في فضل الله برحمته وفي ذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus dan milad Miftahul Jannah. Kita doakan guru kita semoga panjang umur dan umur sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Diberkahi ilmunya dan rezekinya. Amin Allah. Dan jadikan Allah kasih turunan yang soleh. Amin. Supaya amin ya Allah. Allahumma salli untuk guru kita Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sugaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Gaf, wal Habib Muhammad Jamalullah Al-Habib Salman bin Syihab, wal Habib Ahmad Al-Hadi, Kiai Haji Abdul Khair bin Haji Nawi, Ustaz Rahmat dan abang dari Habib Bakar, Habib Abdullah bin Abdul Ustaz Kiki dan guru-guru kita semuanya. Kita doakan matanullah bitul yabiyati nafa'ana Allah bil ulumi wa kathar Allah bi afdali amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita mendengarkan mauzu pertama dari guru kita Nasruddin Niyah dari Kiai Haji Hambali Thalib yang dari Tegal Alur, Jakarta Barat. Bogor, iya, ada nyawa tuh. Sambutan Habibullah. Iya, sebelum mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Hambali Thalib, kita dengarkan sambutan dari tuan guru kita yang sedang milad hari ini, yang sedang berbahagia. Falyatafaddal mashkur. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawi sultan al-wadihi burhan al-mabsudi fi wujudi karamuhu wa isatuh. Alhamdulillah, kita semua milik Allah. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama Allah, sayangi Allah. Insyaallah Allah tambah sayang. Allah tambah cinta sama antum. Insyaallah dengan izin Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah milad bukan bertambah berkurang umur kita. Benar.
Alhamdulillah di sini masih kita punya guru, masih alhamdulillah masih sempat menghadiri. Biarpun tempatnya jauh di puncak, tapi alhamdulillah dia cinta, dia sayang sama murid, alhamdulillah berkorban. Insya Allah kita juga harus berkorban buat kita punya guru, punya orang tua. Begitu juga sayang sama orang tua, deketin orang tua. Kalau itu saya mau orang tua, insya Allah ngomong sama orang tua, sama Umi khususnya, insya Allah Umi itu ridho, insya Allah itu diangkat derajat sama Allah SWT. Begitu juga Habib gembira, Habib bangga dengan majlis Miftahul Jannah, kunci surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saya mau masuk surga, taati peraturan Allah, ya, ikutin peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Habib gembira kepada anak-anak jamaah Majlis Miftahul Jannah yang berkorban. Kemarin ya kita berangkat ke villa ini, membahagiakan hati baginda Rasul, membahagiakan hati orang tua Habib, bikin acara orang tua Habib. Biarpun Umi Habib gak bisa hadir, tapi Umi redo, Umi ikhlas karena Allah SWT. Biarpun Habib Novel gak bisa hadir, Habib Novel bikin video bilang sama Habib, insya Allah SWT kakak ridho, insya Allah antum gak lama lagi bisa jarah ke makam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Syahibur Ratib, karena antum cinta dengan Ratib. Insya Allah Ratib itu yang membawa, Ratib itu yang bakal memanggil antum, karena Syahibur Ratib ini gak pulang ke rahmatullah. Dia masih hadir di sini, masih duduk bersama kami di sini, insya Allah. Karena kita belajar dari siapa? Habib Mustafa Rasulullah SAW. Kalau belajar dari Rasulullah SAW, belajarnya ikuti perahu Habib Rasulullah. Jangan kau tenggelamkan baginda Rasul, jangan kau tenggelamkan perahu baginda Rasul, jangan kau bocori perahu baginda Rasul. Kita minta maaf yang kemarin mungkin kita hilang, kita lupa sama Allah. Ini Allah penyejuk, begitu juga baginda Rasul. Benar, ini tunjukkan Allah, kita bisa kumpul bersama. Biarpun jauh, rasa jauh jadi dekat karena udah di hati. Begitu juga kita punya guru, alhamdulillah Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sigaf. Kita doakan sekeluarganya, anak-anaknya, mantunya, insya Allah dikasih keberkahan sama Allah SWT. Minta jangan banyak, minta berkah apalagi banyak, insya Allah mengalir terus seperti air jam-jam yang gak pernah kering. Benar gak? Mau gak ilmu kayak begitu? Insya Allah. Begitu juga di samping Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf, kita doakan juga ya abah umiknya Habib Abdul Qadir dan pulang ke rahmatullah. Kita doakan biar beliau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dikumpulkan kepada datuknya baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Habib Muhammad bin Alwi Jamalwel yang orang tuanya dipulang ke rahmatullah. Begitu juga kita doakan beliau yang selalu istiqomah, selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada kata capek, gak ada kata lelah buat baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Habib Sarman bin Mustafa bin Sahab yang selalu nemenin Habib. Insya Allah kita doakan beliau, insya Allah dikasih kesehatan sama Allah SWT. Begitu juga Ustaz Kiai Abdul Khair Nawi, ya orang tua abah uminya di pulang ke rahmatullah. Insya Allah nanti kita dikumpulkan bersama beliau karena cinta. Kamu lihat aja Kiai Abdul Khair
yang mulutnya selalu nasihat. Insya Allah kita belajar dari beliau, insya Allah rezeki kita dikasih berkah. Begitu juga Habib Ahmad bin Ahmad Al-Hadi, insya Allah SWT, ya yang majelisnya ada di Jalan Yusuf. Ayo terpanggil antum-antum yang ada di sini, ramaikan majelis beliau, insya Allah SWT, sama juga duduk di perahu baginda Rasulullah SAW. Begitu juga ada Kiai Hambali. Ini Kiai Hambali, ya Habib punya Ami, Habib Abbas Robokor punya anak. Ini gurunya, masya Allah. Ya, izin SWT. Jadi Habib Usman belajar sama antum yang kayak Habib Ali belajar, Habib Hamzah belajarnya. Ini gurunya, alhamdulillah dia bisa datang hadir di sini, SWT. Ustadz Rahmat yang anak hadronya, Habib sengaja anak-anak Miftahul Janan keadaan mukul hadro. Benar, semua jadi panitia. Keringat antum insya Allah diganti yang baginda Rasulullah. Begitu juga Ustadz Rahmat, pimpinan Darul Hasan, insya Allah SWT biar istiqomah terus kencang terus. Insya Allah SWT. Begitu juga Habib punya kakak Habib Abdullah bin Saleh bin Husain bin Abu Bakar Ali, terus doakan beliau biar panjang umur. Doakan beliau anaknya yang lagi di pesantren Habib Abdurrahman insya Allah SWT biar jadi orang soleh, membawa wangi cucu keramat luar batang. Benar, cucu keramat luar batang insya Allah SWT, biar Habib Husain bin Abu Bakar Ali luar batang gembira dapat cucu insya Allah yang belajar ilmu dari Habib Abdurrahman. Benar nggak? Ini Habib Abdurrahman yang mencetak, insya Allah beliau ini mencetak anak-anak rubat Nurul Fajri yang ilmunya luar biasa. Benar nggak? Insya Allah doakan beliau. Kita mandang Habib Abdurrahman sama juga mandang baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Ustadz Kiki, yang selalu sibuk, hari ini sibuk beliau. Sibuk apa? Dengan nasi kebulingnya insya Allah SWT. Habib doakan semuanya bisa kebagian nasi kebuling. Benar gak? Ini Ustadz Kiki luar biasa. Dari tadi mudar mandir. Mungkin dia lagi ngitungin jamaah yang hati. Allahumma sholli ala takbir. Insya Allah belajar dari Habib Umar bin Hud Alatas Cipayung. Waktu Habib Umar bin Hud Cipayung ini, Habib punya kakek Njit Habib, karena Habib Saleh bin Husain bin Abu Bakar Ali terus punya umi Jidah Aliyah sepupu Habib Umar Cipayung. Benar, Habib Umar meninggal lari ke Habib Husain Gang 100, Lenteng Agung Gang 100 tuh wali, abahnya wali, anaknya turunin wali. Benar gak? Insya Allah SWT itu doakan juga Ustadz Kiki, insya Allah SWT biar dipanjangkan umur sama Allah SWT. Begitu juga karyawan-karyawan yang kerja keras dari insya Allah SWT. Begitu juga anak hadro, Darul Hasan insya Allah SWT yang istiqomah ikuti atau punya guru insya Allah SWT yang ada di sini ini undangan. Begitu juga anak gambus, yang tadi malam nginep Kang Habib di rumah orang tua Habib. Kita jalan jam berapa tadi? Semalam jam 3 subuh kita udah datang. Alhamdulillah sampai sini jam 5 setengah 5 kurang lebih. Alhamdulillah Habib baru tidur setengah jam. Yang lain anak-anak bilang Habib mata Habib udah merah, Habib mata Habib udah merah. Insya Allah Habib merah bukan melihat maksiat. Habib mau hadir insya Allah di majelis, insya Allah majelis yang penuh keberkahan. Benar nggak? Alhamdulillah kita punya kiai panjang umur, punya Habib kita panjang umur insya Allah SWT, dikasih keridhaan sama Allah SWT. Begitu juga banyak masih Habib yang lain, kiai-kiai yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang masih pada ngumpet. Benar nggak? Izin SWT Habib nggak sebutin namanya satu persatu. Mungkin kalau Habib sebutin satu persatu sampai pagi lagi. Benar nggak? Habib mesti bayar lagi. Tambah lagi insya Allah SWT. Doakan juga buat yang punya
villa. Ini kenapa namanya Sarah? Sarah ini almarhumah yang udah meninggal rahmatullah. Kita Al-Fatihain. Mungkin insya Allah suatu dengan Al-Fatihah ini sampai. Benar nggak? Buat si almarhumah. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habib minta Al-Fatihah lagi buat orang tua Habib yang hari ini dibikin acara hall. Al-Habib Saleh bin Husin bin Abu Bakar Al-Idrus sama mertua Habib yang namanya sama, Habib Saleh bin Hasan bin Segaf Al-Jupri. Begitu juga sama istrinya, suaminya meninggal 7 bulan, istrinya ngikut. Istrinya ngikut Sarifah Salmah binti Abu Bakar Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habib enggak berdiri, biasanya Habib berdiri. Habib udah lemes. Habib lemes ini hari. Kenapa? Udah enggak kuat, dalam arti apa? Udah enggak kuat, tadi air mata Habib berlinang itu dengan sendirinya. Hati Habib gak kuat, benar, gak disengaja. Ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, air mata ini keluar sendiri. Apalagi kita kalau baca sirat Rasulullah SAW, ada yang keluar air mata ini dengan gak sengaja. Insya Allah Subhanahu Wa Taala, air mata itu menjadi bukti nanti, benar gak? Nah, Habib gak panjang lebar, kesian kita punya guru begitu juga jamaah-jamaah yang lain. Insya Allah nanti kita makan nasi kebuli. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah malam ini ada yang hakikah. Hakikah kambing. Satu buat saudara. Siapa ada nggak di sini? Siapa nih sayang? Kemari. Nah, ini orangnya ada di sini. Satu lagi ponakannya Ibu Nurbaiti dengan hadir insya Allah SWT. Kemarin dia datang juga ke rumah Habib. Sorry SWT. Nama antum siapa? Mufti Hafiz bin Darwan. Doakan beliau yang hakikah SWT. Emang Habib bilang apa ya? Habib kalau bikin acara biasa itu kalau di rumah kemarin pakai kambing Habib beli sama Haji Yakub almarhum. Haji Yakub bilang 9 ekor Habib beli buat acara. Emang kalau bikin acara akbar buat orang tua, insya Allah dikasih jalan sama Allah SWT. Benar gak? Dikasih keberkahan sama Allah SWT. Ini Habib punya apa-apa, tapi alhamdulillah SWT. Habis bikin pot Yasin begini, alhamdulillah SWT. Nyata kami Habib Abdullah bin Saleh bin Husain Al-Idrus, alhamdulillah SWT. Punya kakak, punya pencetakan, alhamdulillah SWT. Doakan Habib punya kakak, insya Allah SWT. Biar usahanya dikasih maju sama Allah SWT, urusannya dimudahkan sama Allah SWT. Biar gak panjang lebar. Sebelum Habib sebelum Habib Abdurrahman, Kiai Hambali dulu ceramah, insya Allah ngasih tausiah. Sayangnya insya Allah jualan kita dengarkan bersama. Jadi jauh-jauh nih dari Tegal Alur. Kalau dia kasih tausiah insya Allah SWT, nanti habis Kiai Hambali baru Habib Abdurrahman. Insya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaromin
para habaib, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, para asatidzah, para hujaj, terkhusus yang sekarang lagi hajat ulang tahun yang ke-49. Kita doain Habib Abu Bakar bin Soleh terus panjang umur, sehat walafiat, selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat mentransfer ilmunya kepada seluruh jajaran masyarakat khusus di wilayah Robelong. Dan nanti setelah di Robelong beliau sedang merintis pondok pesantren Keribat Nurul Jannah, insyaallah. Mudah-mudahan yang mulia Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sekaf terlain, kemudian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Qadir, kemudian Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad, para habaib lain yang tentu saya tidak sebutkan satu persatu saja, Manjaki dan para asatidz lainnya. Yang jelas begini aja, ini kan Robokor itu masih Tangerang, DKI, bukan DKI, Tangerang itu Betawi lah atau pinggiran. Yang jelas begini aja, kalau ke puncak kan lewat Ciawi, naik kereta turun Cianjur. Walaupun soal Betawi, mari kita cintai Juriah Rasul. Amin. Insyaallah. Ya Rasul. Allah sholli ala Muhammad. Para jemaah lain yang saya tidak absen satu persatu, emang ada absennya. Namun insya Allah tidak mengurangi sholat dan takjib saya. Jadi kalau ngomongnya lemes wajar, itu kan semalam kita begadang, ya, ini begadang, kemudian kalau itu tanda lagi lapar. Ya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang gemah ripah, acara yang gegap gempita, acara yang terus terang. Saya baru kali ini dari mulai di USG sampai gede begini nih, acara ultah baru milad baru kali ini begitu megah, dan saya berlin air mata begitu bacain marhaban, dibacain tolak badrun situ duror, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina, berapa kali kita baca salawat. Mengapa kita baca salawat? Ya Rasulullah, maknahu ya Rob aktif ma'ataitau minasyarofi wal karomah. Johirinya kita baca salawat kepada Nabi, pada hakikatnya ya Rob aktif ma'ataitau minasyarofi wal karomah. Ya Allah, berikan kepada saya apa-apa yang kau berikan kepada Muhammad berupa kemuliaan dan kehormatan. Insyaallah yang rajin baca selawat, insyaallah dapat satu hikmah dari Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya Nabi dari 143 Rasul, kemudian diayak, tahu diayak sih? Disaring ya. Ya disari, tinggal atur. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rukun iman 25 nabi, tapi nanti yang mampu memberikan syafaat di yaumil qiyamah baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bulan Rajab kemarin, di bulan Syaban sampai kita masuk insyaallah bulan Ramadan, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'aitul mi'raj. Ra'aitu lailatal mi'raj nahron. Itu Rasul pada waktu mi'raj, malam mi'raj, melihat sungai. Itu Rasul lihat sungai. Sungai itu airnya lebih manis daripada madu. Kemudian lebih dingin daripada salju. Ini dingin gak sih? Dingin jadi ya. Ya, walaupun kita pakai AC, tapi jadi ada nyari kipas angin, ada nyari masuk, padahal udah dingin banget. Ya. Airnya lebih sejuk daripada salju, dan air sungai itu lebih wangi daripada minyak misik. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini sungai yang begitu indah,
manisnya lebih daripada madu airnya, kemudian lebih dingin daripada salju, lebih wangi daripada minyak misik. Buat siapa ya? Wahai Jibril. Qala Jibril menjawab, liman shola alaika di Rajab. Buat umatmu yang rajin membaca selawat di bulan Rajab. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di sana tuh madunya udah pakai dites. Di sana madunya nggak pakai dites. Asli. Tapi kalau di Indonesia bisa dites mana asli mana palsu. Cara ngetesnya Bib? Cara ngetes madu mana asli mana palsu. Kalau kita bawa madu sebotol ke rumah itu diam aja itu madu palsu. Iya. Tapi kalau bawa seorang perempuan kemudian sampai ke rumah bininya karat itu madu asli. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli alaihi. Itu madu asli. Asli. Ini nanti diberikan minum air seperti itu bagi orang yang membaca selawat bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya segitu aja lah ya. Saya mah takut suul adab, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya minta doanya aja ya. Kemudian saya juga minta doa Habib ya, Habib. Kemudian kebetulan ada anak Habib tuh dititip di rumah, ya dititip di rumah di Pondok Pesantren Darul Fakih Robokor. Ya, itu punya siapa saya nggak tahu. Kalau ditanya Robokor nggak boleh pahami, ya. Yang nggak pahami dititip di sana. Alhamdulillah Habib nggak malu, nggak pintar nonton. Iya dia dengan Habib, ada pintar. Alhamdulillah dia punya masak segala macam baca cepat. Ya begitu kita. Padahal baru 1 minggu, 2 minggu, sebulan, sekarang udah sebulan lebih dia. Sebulan lebih begitu saya tes Fathul Qoribnya, alhamdulillah paham kedudukan Sadrul Kalamnya sangat paham. Hebat jadi otaknya. Saya tes Fathul Qoribnya, kedudukan Sadrul Kalam ini jadi apa. Cuman kalau malam saya tanya, namanya si itu Agus ya, Agus Salim. Saya tanya begini, karena belajar masih baru. Agus, ya, kalau malam kan belajar jam 12 malam. Katanya, kalau Zaidun Qaimun, itu Qaimunnya jadi apa? Coba, utawi kijahit iku kang ngadeg. Coba saya jawab ibu soal misal logatnya. Saya tanya, itu Qaimun jadi apa? Karena jam 12 malam, dia jawab Qaimun jadi memerding. Jadi memerding ya. Saya kok ibu jadi homer gitu ya. Ya enggak, dia malah mau aja, dia malah ngantuk. Dia malah ngantuk. Ya, kita doanya dan alhamdulillah mayoritas di sana ada yatim piatu dan yatim, dan kemudian ada yang kurang bapak. Jadi yatim piatu dan kurang bapak. Kok ada yang kurang bapak? Ada. Itu anak dari umur 3 bulan, ada bapaknya tapi kemana itu bapaknya? Dan bapaknya ada, tapi nggak ngirumin bapaknya. Itu anak kurang bapak. Nah itu dilebih anak, dia tampung di sana. Alhamdulillah makan gratis, ya makan gratis 3 kali tanpa pintu pun nonstop 24 jam, tidak pernah ditutup dan dikunci. Ngablak begini. Artinya setiap malam silakan mau goreng nasi, silakan. Kadang-kadang santri cak jam 2 malam. Kan manggilnya bapak semua. Jangan sih, bapak aja lagi tidur. Saya keluar, kalau gue tidur nggak denger wah. Jadi nggak denger kalau goreng nasi gitu. Oh iya, bapak aja mau dikasih ya. Makanya, insya Allah nanti dari sana bisa lanjut ke nanti kalau sekarang kan lagi pelelangan tempat ya Bib ya, nah, di daerah itu ya, daerah Bogor ya, insya Allah. Dan itu aja sekedar kenalan, nama saya Hambali Fahmi di anak Bogor asli ya. Selain itu Jepang deh, anak Bogor gitu ya. Ini saja barangkali, mohon maaf. Andaikan malam ini Bib, karena nggak kita Bib ya, karena besok ada acara lagi Bib ya.
Iya, ngirim istri juga ada acara Bib, gitu ya. Tadi juga sekarang istri mau mari rapi-rapi begitu. Istri dapat tugas juga rupanya acara penutup pengajian ya. Cuma salah aja tadi. Saya kira itu barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Yang penting kalau saya mentar begini, kalau jamaah para habaib sudah di kamar silahkan nginep. Kalau saya ada di Batam papan kapan pulang, habis makan saya pamit pulang. Iya. Udah pantun ini tuh mah. Iya. Saya kira itu barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau ditanya kerjanya apa sih Hambali Fahmi? Kerjanya nongkrong. Kok bisa ngegratisin anak santri sebanyak itu? Apa sih kuncinya? Apa sih rahasianya? Saya nggak ada yang alih-alih, nggak pelit saya. Begitu Habib Hussein Serpo, ya lotos, begitu Serpo. Apa nih? Ya Bib, ente jangan pun sama ilmu. Ya tadi kan sebut-sebutin aja. Ente jangan pun ilmu. Diomelin saya. Ceramah, kasih orang kalau mau ngasih ilmu. Gitu. Ternyata ditanya apa sih rasanya sampai gratis begitu. Saya cuma hanya merutinin membaca sholawat kepada Nabi Allahumma shalli wa sallim alaih. Itu rahasia tuh sebenarnya nggak boleh tunjukin ini. Iya. Cuman kalau di sini gratis. Kalau datang ke rumah tuh satu kali wujudnya sejuta. Gratis. Bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu aja. Berapa banyak? 10.000 satu malam. 10.000 satu malam. Dengkle. Dengkle apa sengkle? Dengkle. Kalau sekarang ini bukan 10.000, cuma 10.000, dan sekarang cuma 1.000, kesana 1.000 aja. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan daripada syafaat Nabi kita Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaih. Syafaat itu adalah pertolongan, bukan nanti di akhirat. Rajin membaca selawat, ternyata dibuka lebar-lebar pintu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu dari tadi saya itu mulai dulu. Jadi kalau ada waktu ya, ini lapor bentuknya. Ya, saya itu kalau ceramah gua ngomong jadi nggak lapor, pernah saya jadi. Saya kira kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, gitu boleh kita kawinin lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, kita numpang mandi lagi. Jadi barangkali kita doain, Bin, Abu Bakar, bin Soleh, terus kita doain, mudah-mudahan panjang umur, berikan keturunan solehin wa solehat, taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita acara berikutnya, tausiah terakhir dari guru kita Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sugafalahi. Tafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, sahibul hajah yang sedang milad, yaitu Habib Abu Bakar bin Shalih Al-Idrus. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat,
dan diberikan istiqomah terus untuk berdakwah di jalan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Juga Habib Abdul Qadir bin Ahmad Talkaf, kemudian Habib Muhammad bin Abi Jamalullah, kemudian Habib Salman Syahab, kemudian Ustaz Abdul Khair, Ustaz Habib Ahmad, kemudian juga Ustaz Kiai Haji Hambali yang insyaallah masya Allah nasihatnya luar biasa. Yang tadinya lapar jadi kurang lapar kita, bukan tambah lapar tapi tak jadi kenyang kayaknya. Dan insyaallah selalu berikan istiqomah terus untuk terus bisa mendidik umat Nabi Muhammad SAW biar bisa menjadi para dai nanti di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah Ustaz Rahman, Habib Abdullah, Alidros, dan Ustaz Diki dan yang lainnya nih. Sangat banyak sekali para asatid semua dan para habaib, semoga semua dimuliakan oleh Allah SWT. Tentunya saya juga tidak berpanjang lebar karena memang malam hari ini intinya adalah kita berbahagia, kita gembira karena malam hari ini kita bisa hadir duduk bersama, tentunya untuk menunjukkan kecintaan kita kepada guru kita Habib Abu Bakar yang sedang berulang tahun, dan juga tentunya doa-doa yang kita panjatkan untuk orang tua beliau, baik orang tuanya dan juga mertuanya, semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu biasa kalau malam-malam kayak begini dia keluar dari rumahnya untuk ngapain? Keliling mencari rumah-rumah orang yang miskin atau orang-orang yang sedang butuh. Nanti kalau ada yang miskin, susah, dia langsung malam itu juga balik ke rumahnya, ngambil apa? Sembako atau barang makanan yang bisa dibawa dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta pengawalnya kadang nggak dibawa. Ini kalau bahasa orang sekarang belusukan katanya. Tapi nggak bawa media dia. Kalau sekarang dia bilang kayak Umar bin Khattab, kata siapa Umar bin Khattab? Ini benar-benar gelap. Benar-benar dari rumah ke rumah. Sekali waktu dia lewat di satu rumah yang reot, yang kayak merubuh gitu, rumah miskin. Umar memang nyari rumah-rumah miskin. Lalu dekat pintunya dia dengar apa ada suara keluhan atau apa. Dan sekelas Umar bin Khattab sebagai kepala negara boleh. Begitu juga orang-orang yang dikasih tugas boleh untuk ngintip dengerin suara. Tapi kalau antum nggak boleh, kayaknya dorong ngintip ada suara apa, nggak boleh, haram hukumnya. Dengerin apa? Nyari-nyari, ngintip-ngintip, kecuali antum dikasih tugas, intel. Itulah ya. Ini Umar bin Khattab dengar. Tiba-tiba didengar di dalam rumah ada suara seorang ibu yang pelan bicara sama putrinya. Wahai putriku, ayo kita campur ini susu dengan air putih yang besok kita jual sehingga untungnya lebih banyak. Kalau bahasa sekarang apa? Dioplos. Dioplosnya dengan air putih. Jadi zaman Sayyidina Umar sudah ada. Oh, zaman sekarang udah ada. Semua dioplos. Hatta bir dioplos. Semua nggak ada yang lolos. Ini akhirnya kita oplos, campur dengan air putih. Besok kita jual, kita dapat faedah yang banyak. Si putrinya bilang, wahai ibu, ini dilarang sama Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, sama kepala negara nggak boleh. Ntar kalau kenapa nanti kita. Akhirnya si ibu bilang, Umar bin Khattab kemana? Tidur, dia nggak mungkin tahu. Padahal Umar bin Khattab lagi nguping dengar di itu di kanan rumahnya nggak gede kayak begini, jadi nguping kedengeran. Rumahnya kecil. Akhirnya ketika dibilang Umar bin Khattab tidur, nggak ada di sini, nggak mungkin tahu. Langsung si putrinya bilang, lalu kemana Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak pernah tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Selalu ada, selalu terjaga. Dengan begitu ibunya kaget, astagfirullah, nyesel. Akhirnya nggak jadi dioplos. Umar bin Khattab langsung pergi. Besok paginya Umar bin Khattab punya anak, beberapa anak. Salah satu anaknya namanya Salim. Salim, mau nikah nggak? Kebetulan Salim belum nikah. Mau nikah nggak? Mau. Kata Salim, terserah ayah, mau pilih siapa aja ngikut. Nah, itu memang orang dulu begitu tuh. Kalau sekarang dicari bapak ibunya, ya apa? Jangan deh, seleranya beda. Dia nyari lebih apa? Lebih canggih dari bapak ibunya. Ini terserah, ikut ya. Dibawa sama Umar bin Khattab. Ketok pintu di rumah. Assalamualaikum. Di rumah si malam yang ibu tadi ngoplos apa? Mau ngoplos susu tadi dengan air putih.
Waalaikumsalam. Pas masuk ternyata Umar bin Khattab, kaget si ibu. Masuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab, presiden kepala negara datang. Ini luar biasa. Ada apa? Ketakutan si ibu. Wahai ibu kalau nggak salah punya putri. Iya, saya punya putri satu. Udah nikah belum? Udah ada yang lamar belum? Belum. Kalau begitu saya lamar untuk anak saya. Nggak pakai ngomong lagi, dilamar sama anaknya Umar bin Khattab, dijadi suami anaknya Umar bin Khattab. Bukan hanya dilihat dari kepala negara, dia juga siapa? Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Kalau salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan min ghairi fajji Umar. Seandainya Umar bin Khattab lewat di satu jalan, setan akan lari ngambil jalannya selain jalannya saya Umar bin Khattab. Umar jalan dari sana radhiyallahu anhu. Setan kagak mau papasan, bubar. Lari. Kalau Umar lewat kabur semuanya. Kalau kita ahlan di sana dipeluk kita mau anak apa lagi dengan setan. Ya Allah dilandoti lagi. Pulang malah diajak. Buktinya dia masuk rumah nggak pakai salam. Ketika pulang nggak masuk rumah nggak pakai salam pada setan. Alhamdulillah. Asalnya kita udah dapat nih tempat nginep. Karena masuk nggak pakai salam pulang ke rumah kita. Habis sampai ke rumah makan lagi nggak pakai basmalah. Alhamdulillah udah dapat nginep. Diajak makan bareng lagi sebenarnya. Makan bareng. Langsung tidur. Wala dzikrullah wala nggak ada sama sekali nyebut nama Allah wala sesuatu sebut. Bismillah wala tidak. Kata dia setan, alhamdulillah udah diajak nginep, diajak makan, seranjang lagi, masya Allah. Setan kurang ajar kalau diajak nginep, suka kencing. Setan suka ngompol, ngompolnya bukan di kasur, di kuping. Kok bisa begitu? Ada seorang datang, ya Rasulullah, ada fulan dengar suara azan gak bangun ya Rasul. Qad bala syaitanu fi udhuni. Setan udah kencing nih. Berarti ngompolnya begini, kurang ajar setan diajak nginep ya begitu. Ada nggak kira-kira kalau kita punya kamu kita ajak nginep ngompol sini kira-kira gimana? Oh tampol urusannya. Ini iblis subhanallah. Setan lari. Setan nggak bisa lewat jalan, ada Umar kabur. Itulah Umar bin Khattab, si ibu nggak pakai ngomong, ahlan wa sahlan sudah bahagia kira. Nikahlah akhirnya si perempuan tadi sahabat Salim ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari pernikahan Salim dengan perempuan ini lahir satu orang wanita solehah, dikasih nama Nailah. Nailah ini nanti nikah dengan Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam. Dari pernikahan Nailah dengan Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam lahirlah Umar. Maka dikenallah Umar bin Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dari segi bapak memang ada keturunan dari Bani Umayyah, tapi dari segi ibu lari ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak cerita Umar bin Abdul Aziz, sangat panjang sekali. Meninggal tahun 101 Hijriah. 101 Hijriah dia meninggal. Tapi sebelum meninggal dia memberikan nasihat kepada pejabat-pejabat. Karena Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa. Seorang Amirul Mukminin disebutnya, Amirul Mukminin, bahkan disebutnya Khulafa Ar-Rasyidin, termasuk dia nih. Minal Khulafa Ar-Rasyidin, dia termasuk dari Khulafa yang 5 itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan, kemudian siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang dikatakan apa? Addu alaiha bin nawajid, kata para ulama. Umar bin Abdul Aziz termasuk, padahal jaraknya jauh. Karena saking luar biasanya beliau menjadi khalifah. Setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka dikumpulkan para menteri, dibacain ayat-ayat Allah, dibacain tentang hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang kehidupan kubur dan hari kiamat. Jadi setiap minggu sekali para pejabat nangis diingetin akhirat, boro-boro mau korupsi. Kalau sekarang kan masya Allah, jadi bukan gak takut mati, lupa mati. Makanya yang paling bagusnya dikumpulin diingetin mati. Kalau ingat mati takut ya. Tapi karena nggak ingat dengan kematian, akhirnya mereka melakukan hal ini. Umar bin Abdul Aziz dikumpulkan di bulan Sya'ban, dia kumpulkan para menterinya dinasihati. Untuk apa? Untuk menjaga bulan Ramadan. Apa nasihatnya Umar bin Abdul Aziz? Beliau memberikan nasihat yang sangat panjang, tapi tidak semua saya bacakan nasihat Umar bin Abdul Aziz. Saya bacakan sedikit saja nasihat Umar bin Abdul Aziz di malam hari ini, dan tentunya tidak pakai syarah.
Karena tadi saya dengar ada yang teriak lapar, ada gitu. Jadi kita nggak berani panjang-panjang. Jadi kita langsung singkat saja. Dan ini sebuah gubahan syair. Sebuah syair, tentunya kalau syair ini kadang-kadang nahunya udah gak pakai lagi udah deh. Kadang-kadang dia sama dengan apa? Dengan akhirnya. Dia bilang apa? Ini ma'ruf sekali. Kalau kita baca-baca kitab itu, tinggal antum apa? Buka di apa? Di Mu'jam itu akan keluar. Bagaimana nasihat Umar bin Abdul Aziz fi akhir hayatih, di akhir hayatnya yang diucapkan di bulan Sya'ban. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya dzalladzi ma kafahu dzalbu fi Rajabin hatta asa rabbahu fi syahri Sya'bani qad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyiru aidan syahru isyani kam kunta ta'rifu mimman shama fi salafin min baini ahli wa ikhwani wa jirani afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayyan fama aqrabal qasi minad dani wa mu'jabun bi thawbi 'idin yaqta'uha fa asbahat bi ghadin athwaba akfani hatta mata ya'murul insanu maskanahu wa masiru maskanihi ghabrun lil insani. Ini kan nasihat yang luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz. Ya man dalladhi kafahu dzalbu fi Rajab, wahai orang-orang yang tidak pernah berhenti melakukan dosa di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, sampai melakukan kemaksiatan di bulan Sya'ban. Rajab maksiat, Sya'ban masih maksiat juga. Qad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyiru aidan syahru isyani. Awas, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, maka jangan dijadiin bulan maksiat. Hati-hati, ini adalah bulan. Kalau kemarin belum taubat, masih maksiat juga. Sekarang masih maksiat juga. Mulai sekarang berhenti, jangan sampai masuk apa? Bulan Ramadan maksiat juga. Kenapa? Karena kalau sudah maksiat di bulan Ramadan, bukan malaikat yang kaget, iblis pun kaget sama orang ini. Astagfirullah, maksiat juga di bulan Ramadan. Karena dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul jahim wa sufidati syayatin. Riwayat yang lain wa sulsilati syayatin. Riwayat Ahmad wa yughallu fihi syayatin. Diikat tuh setan. Di bulan Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan. Setan diikat aja masih maksiat. Padahal kan orang itu enggak digoda. Kata ulama Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani ketika membahas tentang apa faedah pintu surga dibuka, kalau pintu di surga dibuka itu hawanya bikin orang enteng ibadah. Pintu neraka ditutup membuat orang berat maksiat. Ditambah setan diikat. Udah. Kalau masih maksiat juga berarti udah apa? Kebangetan. Setan mungkin gelek kepala juga, masya Allah. Masih mabuk jam segini. Kata setan aneh aja nggak mabuk lagi. Setan udah nggak masuk. Kata setan, saya ini maksiat setahun, kecuali 1 bulan Ramadan saya istirahat. Setan nggak ada yang apa? Maksiat istirahat nih. Sebulan full istirahat. Diikat, susil kesyayatin, dirantai setan itu. Oleh karena itu luar biasa. Insya Allah kita semuanya bisa betul-betul menjadikan Ramadan ini bulan ibadah. Kita jauhkan kemaksiatan yang masih kita lakukan. Ayo mulai sekarang kita pangkas, kita jaga, kita hilangkan semua kemaksiatan tadi. Jangan sampai masuk bulan Ramadan ini musibah besar. Man hurima khairaha faqad hurim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dapat kebaikan di bulan Ramadan, diharamkan kebaikan di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Watlul Qur'ana fihi mujtahidan wasabbih fihi fa innahu syahrul tasbih wa qur'ani. Kita siap-siap banyak baca Quran, banyak tasbih, karena Ramadan adalah bulan tasbih dan bulan Quran. Dan diingatkan, kam kunta ta'rifu mimman shoma fi salafin min baini ahli wa ikhwani wa jirani. Berapa banyak kamu kenal tahun kemarin orang yang berpuasa dengan kita, baik dari teman kita, tetangga kita, sahib kita. Tahun kemarin ada afnahumul mautu, mereka hilang karena tidak ada. Kenapa? Karena dimeninggalkan oleh Allah Ta'ala. Wastabqaka ba'dahu muhayyan fama agrabal ghasi minad dani
kamu dikasih panjang umur, tapi sungguh dekat kematian. Dengan apa? Ajal kita itu sangat dekat. Oleh karena itu selagi kita masih diberikan kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Insya Allah Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita dari Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan insya Allah Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. Amin. Dan kita doakan tahun kemarin orang-orang yang ada bersama kita, yang masih ada bersama kita, yang tahun ini tidak dapat, semoga pahalanya terus diberikan kepada mereka semuanya. Amin. Terutama orang-orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dikatakan wa mu'jabun bi thawbi 'idin yaqta'uha fa asbahat fi ghadin athwab akfani. Sungguh aneh kadang-kadang, gara-gara baju lebaran akhirnya ibadah puasa diputus. 10 terakhir pada kemarin ini sepi ke mall. Ngapain? Persiapan apa? Lebaran. Tenabang penuh. Akhirnya 10 terakhir sepi. Makanya kalau kita lihat, nggak tahu nih, kalau di Tangerang mungkin tetap ramai kayak ya 10 terakhir. Oh sama juga. Kirain. Kalau di Jakarta kita tahu deh, 10 terakhir ternyata apa? Sepi. Tenda-tenda yang disewa di masjid, di musola itu cuma 10 hari pertama rata-rata. Kenapa? Pada kemana nih persiapan kalau saya sih tetap husnudzon. Mereka bukan kemana-mana, mungkin mudik kali ya. Banyak yang mudik mungkin, orang Jakarta ya. Tapi pernah sekali waktu kita mudik di kampung juga sepi ternyata. Ini pada kemana juga, pada nggak ada juga. Ternyata dipikir mumpul musiknya kan kampung tambah ramai itu masjid. Ternyata tambah sepi. Tapi tetap kita harus nonton. Jangan-jangan mereka ke Mekah, ke Madinah. Karena memang di Mekah Madinah 10 terakhir itu tambah ramai. Rokaatnya yang tadinya 23, kalau 10 terakhir ditambah 10 lagi. Yang tadinya 23, 10 terakhir menjadi 33 rakaat. Madinah yang biasa kita lakukan di Madinah, dari 1 sampai tanggal 20 itu 1 juz, 1 malamnya, dan 23 rakaat. Tapi kalau 10 terakhir itu bukan 1 juz. Kalau Mekah 1 juz. Kalau Madinah dari 1 sampai tanggal 20 1 juz setengah, 1 malam. Tapi kalau Mekah 1 malam 1 juz. Kalau 10 terakhir ini bersaing Mekah Madinah gitu. Mekah kalau di Madinah 10 terakhir 23 rakaat. Jadi yang tadinya 20 ditambah 10. Kita sholat dulu dari 1 sampai 20 rakaat berhenti. Selesai sekitar setengah 12 atau juz setengah 12, setengah 12 berhenti. 1 jam kita ziarah ke Rasul. Daulah ziarah, ngambil posisi lagi, jam 1 tank start lagi, nambah 10 rakaat. Selesai, terutama di 10 terakhir itu kita keluar dari masjid langsung banyak makanan. Kalau antum nyari ke pasar dulu nyari makanan nggak dapat karena 3 lagi ada 10 terakhir. Jadi kita selingan antara 20 ke 21 ziarah Rasul. Tapi orang Mekah tawaf sunnah. Jadi mereka antara 20 ke 10 tawaf sunnah. Jadi 10 terakhir tambah full. Di Indonesia tambah sepi, kemana kita bingung. Atau mungkin ditambahin 10 kayak di Mekah biar tambah rame kan. Kalau di Mekah ditambah 10 jadi tambah semangat itu. Subhanallah. Ini merupakan apa? Memang dari zaman dulu tuh sungguh aneh katanya. Gara-gara sebab lebaran mereka akhir tinggalkan puasanya. Padahal nanti baju-baju yang dia pakai, yang dia beli dengan harga sekian-sekian, yang dia tinggalkan sholat tarawih untuk beli baju lebaran, nanti nggak dipakai. Yang dipakai cuman akfani, cuman kain kafan, nggak lebih. Baju yang dia beli Ramadannya ditinggalin, qiyamul lailnya, tarawihnya ditinggalin untuk beli baju, padahal itu gak bakal dipakai. Hatta mata ya'murul insanu maskanahu. Sampai kapan orang itu akan memakmurkan tempat tinggalnya? Wa masiru maskanihi qabrul insani. Sungguh tempat terakhir bagi seseorang itu adalah kuburan. Itu adalah tempat yang perlu kita makmurkan. Kadang-kadang kita sibuk memakmurkan rumah dunia kita. Chat lagi menjelang Id, sumpah sibuk, tapi dia lupa kuburnya nggak pernah disiapin. Kira-kira nanti kalau saya meninggal ada lampu belum nih di kuburan? Kecil apa gede? Kata para ulama, kata Umar bin Abdul Aziz, paling mudah menghias kuburan kita adalah Ramadan. Ramadan hidupkan, kuburmu akan menjadi mentereng, lebar, luas, sejuk, karpet yang indah,
ngerjainnya di bulan Ramadan. Maka Ramadan jangan digunakan untuk dunia lagi. Kalau mau, kata para ulama salaf, sekarang cet tuh rumah. Mau beli apa baju udah beli sekarang. Simpan Ramadan full untuk Allah Subhanahu wa taala. Ramadan makmurkan rumah kubur kita. Insya Allah Allah jadikan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh rahmah, Ramadan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mabruk alfa mabruk untuk guru kita bersama Habib Abu Bakar bin Saleh Ali Drus. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa untuk guru kita Al Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segaf. Kita doakan beliau semoga panjang umur dan sehat walafiat, istiqomah dalam mimpi kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir doa guru kita Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kafali taqaddum masykur. Sallu ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita sekali lagi atas permintaan guru kita Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus, kita bacakan suratul Fatihah khususan ila Sayyidil Walid Al-Habib Saleh bin Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, wa kadzalika Al-Habib Saleh bin Hasan bin Segaf Al-Jufri, wa kadzalika Al-Marhumah Syarifah Al-Hubaba Salma binti Abu Bakar Al-Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka semua. Allah terima segala macam amal ibadah mereka. Allah jadikan keturunan mereka soleh solehah. Allah jadikan makam kubur